Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dengan saya John Kohe Channel. Dan pada kesempatan pertemuan kita kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengawetan pakan secara kering yang biasa kita sebut dengan hay. Namun sebelum itu teman-teman sekalian yang belum like, share, comment, subscribe, kembali lagi saya ingatkan untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini serta membunyikan tanda lonceng sebagai tanda notifikasi sehingga ketika saya mengupload video saya yang terbaru, teman-teman sekalian bisa menonton video saya tersebut. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, pakan ternak mudah rusak dan tidak bertahan lama, dan tentunya berlimpah pada musim penghujan, tetapi sulit kita peroleh pada musim kemarau. Pakan hijauan yang berlimpah pada musim hujan belum dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi pakan yang berkualitas yang dapat digunakan pada musim kemarau. Ada banyak teknologi pakan yang bisa kita manfaatkan untuk mengawetkan pakan ketika pakan berkelimpahan dan bisa bertahan lama dan dapat digunakan sewaktu-waktu pada musim ketika pakan tidak kita temui atau masa paceklik. Salah satu teknologi yang dipergunakan saat ini adalah teknologi hay. Hay adalah pengawetan secara kering yang di akhir-akhir ini banyak diminati oleh para peternak untuk mengawetkan dan menyimpan dan menggunakannya pada musim kemarau di mana pakan tidak tersedia. Teman-teman sekalian, apa itu hay? Hay itu adalah tanaman hijauan yang diawetkan dengan cara dikeringkan, kemudian disimpan dalam bentuk kering dengan kadar air 12-30% ya. Bahan pakan yang biasa digunakan untuk pembuatan hay adalah segala jenis atau segala macam hijauan yang disukai oleh ternak ruminansia seperti ternak sapi, ternak kerbau, ternak kambing, domba. Dan tentunya limbah pertanian seperti jerami padi, jerami jagung, batang dan daun kacang tanah, batang dan daun kedelai, rumput lapangan, dan tentunya gamal dan rumput lainnya. Ciri hijauan untuk pembuatan hay adalah yang pertama, hijauan harus dipanen saat menjelang berbunga, karena pada saat itu kadar protein tinggi, serat kasar, dan kandungan airnya optimal. Yang kedua adalah pakan tersebut harus bertekstur halus atau berbatang halus agar mudah kering. Ya, ketika kita keringkan dia mudah kering. Sedangkan yang berbatang kasar, yang besar sebaiknya tidak diikut sertakan. Yang berikut bahwa hijauan atau tanaman yang akan dibuat hay harus dipanen dari area yang subur. Ya, tentunya dengan area yang subur, kadar protein daripada pakan tersebut cukup tinggi. Teman-teman sekalian, ada dua macam cara pengeringan yang bisa kita lakukan. Yang pertama bahwa pengeringan di bawah sinar matahari ini merupakan metode yang sangat sederhana. Dilakukan dengan cara menghamparkan hijauan yang sudah dipotong di lapangan terbuka di bawah sinar matahari. Setiap hari hamparan dibolak-balik hingga kering. Hay yang dibuat dengan cara ini biasanya memiliki kadar air itu 20-30% ya. Ini dapat kita lihat dari warna kecoklat-coklatan. Cara yang kedua adalah pengeringan dengan dryer oven menggunakan suhu pengering antara 100-250 derajat Celcius. Pengering dihentikan bila kandungan air hijauan sudah mencapai 12-20%. Hijauan yang sudah kering kemudian diikat dan disimpan dalam rak di tempat yang kering. Nah, ciri-ciri hay yang baik itu adalah yang pertama, itu berwarna tetap hijau meskipun ada yang sedikit kekuningan. Bentuk hijauan masih tetap utuh dan tidak mudah patah, tidak kotor dan tidak berjamur.
mau dimakan oleh ternak berwarna kehijauan. Jadi biasanya kita di desa kita sulit untuk mendapatkan alat untuk bisa mengukur kadar air daripada hay yang kita keringkan. Untuk itu sebagai tandanya adalah ketika kita layukan hijauan tersebut tidak sampai patah, ya, tidak sampai patah. Yang kalau istilah orang timur bilang nawak nenek, ya. Jadi ketika kita menjemur itu tidak sampai kering dan patah, ya. Jadi dia hanya layu dan tidak sampai patah. Teman-teman sekalian, agar hay dapat lebih awet disimpan, perlu diberi pengawet. Adapun macam-macam pengawet yang dapat dipakai antara lain garam dapur atau NaCl, asam propionik, dan amonia cair. Garam sebagai pengawet diberikan 1-2% akan dapat mencegah timbulnya panas karena kandungan uap air. Juga dapat mengontrol aktivitas mikroba serta dapat menekan pertumbuhan jamur. Ya, jadi hay yang sudah kita keringkan perlu kita berikan garam 1-2% daripada berat pakan yang kita keringkan. Nah, cara kerja pembuatan hay adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kita potong rumput yang telah disiapkan, ya. Kita potong rumput di lapangan, tentunya syaratnya belum berbuah, ya, belum berbuah atau belum berbunga. Kemudian kita jemur pada tempat yang terkena sinar matahari penuh dengan ketebalan kurang lebih 15-20 cm. Kemudian kita lakukan pembalikan setiap 2 jam. Kemudian kita lakukan penjemuran 4-5 hari tergantung cuaca. Kalau cuacanya panas, maka bisa 1 hari sudah bisa layu dan kita simpan. Tetapi kalau dengan cuaca yang ini berarti bisa sampai 3-4 hari. Apabila hujan pada malam hari, tumpukan hay harus ditutup dengan terpal. Setelah rumput kering, maka segera diikat dan dengan cara pengepakan. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa jangan sampai patah, ya, cukup layu saja. Kemudian kita ikat dan kita kepakan atau kita simpan. Nah, cara menyimpan hay itu adalah kita harus simpan di dalam ruangan, ya. Diusahakan tidak bersentuhan dengan lantai. Kemudian diusahakan menggunakan alas setinggi 10-15 cm. Ruangan mempunyai ventilasi yang cukup, ya. Tentunya ini kita harapkan agar jangan sampai terlalu panas, ya, suhu ruangan, sehingga jangan sampai hay yang kita simpan menjadi kering lalu rontok, ya. Jadi saya kira ini cara pembuatan hay, dan teman-teman sekalian bisa melakukannya sendiri. Dan pada musim hujan dengan pakan yang berlimpah, hijauan yang berlimpah, bisa dimanfaatkan untuk dilakukan hay. Dan hay ini bisa disimpan sehingga bisa digunakan sewaktu-waktu ketika musim kemarau tiba. Apalagi kondisi pada musim kemarau hijauan sangat sulit diperoleh. Nah, kandungan nilai gizi dari hay ini sama saja pada saat dalam kondisi segar, ya. Jadi nilai gizi hay yang kita buat ini punya kandungan nilai gizi yang sama ketika kita melakukan pengawetan, ya. Jadi kandungan nilai gizinya tidak berkurang. Baik teman-teman sekalian, inilah penjelasan saya menyangkut dengan hay. Teman-teman sekalian, para peternak bisa melakukannya, dan tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi ternak Bapak Ibu pada saat musim kemarau. Demikian penjelasan saya, dan jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa like, share, komen, subscribe, serta membunyikan tanda lonceng sebagai tanda notifikasi agar bisa menonton video-video saya selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Terima kasih.